Salah satu kasus yang akhir-akhir ini heboh di media sosial, selain mengenai ghosting dari Kaesang dan juga perebutan partai, ternyata ada kasus yang memilukan karena sudah merenggut nyawa, yaitu kasus pembunuhan seorang selebgram dan juga konten kreator YouTuber di Makassar yang bernama Ari Pratama. Dia ditemukan meninggal dunia karena dibunuh oleh HTS-annya. Dan hari ini aku bakal menceritakan ke kalian yang belum tahu gimana kasusnya dan kronologisnya seperti apa. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Kasus ini masih berlangsung ya sampai sekarang, yang mana korbannya ini adalah seorang YouTuber dan juga selebgram. Dia bernama Ari Pratama, dengan konten YouTube-nya biasanya mukbang atau makan-makan kayak gitu. Nah, YouTube channelnya kalau misalnya kalian pernah nonton itu adalah Teras Kos. Sayangnya di hari Jumat kemarin, tanggal 5 Maret 2021, dia ditikam dan akhirnya meninggal dunia oleh teman kencannya. Nggak bisa dibilang pacar sih, karena mereka itu emang nggak pacaran gitu. Jadi emang nggak ada hubungan secara resmi pacaran, apalagi menikah. Yang mana kejadiannya ini terjadi di sebuah wisma di Makassar. Namanya adalah Wisma Topaz. Tapi sebelum kita masuk ke kronologis kasus kali ini, please do subscribe channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya, cek video-video aku yang lain. Itu ada Alkisah mitologi, Alkisah horor, Alkisah misteri, top 3 dan kamu harus tahu. Mungkin di antara playlist yang aku buat itu salah satunya adalah minat kamu. Subscribe ya. Oke, kita balik ke kasus pembunuhan selebgram di Makassar. Ceritanya diawali hubungan tanpa status antara korban dan pelaku. Yang kurang lebih dari berita yang aku baca itu sekitar 6 bulan. Dalam jarak 6 bulan ini, mereka tuh emang saling deket gitu loh. Tapi tidak ada kata resmi mereka pacaran atau enggak. Nah, hubungan mereka rupanya itu lebih dari teman. Jadi bisa dibilang teman tapi mesra, atau teman tapi yang mana rupanya mereka itu sudah melakukan hubungan badan beberapa kali. Sang pelaku yang bernama Aisyah Alfika, berusia 19 tahun, yang saat ini masih berstatus mahasiswi, dia baper dan meminta kepastian hubungannya tuh kayak gimana gitu loh. Ya iyalah, udah berhubungan badan ya, pastinya akan mempertanyakan kita nih apa. Nah, rupanya ketika diminta tanggung jawab lah ya dari pihak laki-laki, si korban alias si Ari Pratama, dia tuh nggak mau ngasih kepastian gitu. Jadi hubungan mereka tuh mulai merenggang. Karena marah, si cewek ini merasa kayak di PHP lah gitu ya. Dia ini marah sampai dia pernah melakukan rencana pembunuhan yang pertama tapi gagal. Dikarenakan si korban tidak mau menemui Aisyah. Karena si Aisyah bilang ke polisi sih dia hamil gitu. Makanya dia minta pertanggungjawaban sama si korban. Dan ternyata setelah penyelidikan, Aisyah ini nggak hamil. Dia nggak hamil, jadi bisa dibilang dia berbohong. Aisyah juga bilang kalau dia tuh udah nggak ada perasaan lagi sama si korban, makanya dia pengen ngebunuh korban. Jadi kayak dilandasi oleh rasa kebencian dan dendam. Sepertinya si pelaku ini udah kayak merasa dipermainkan perasaannya. Mereka udah menjalin hubungan tapi nggak dikasih kepastian hubungan ini dibawa kemana gitu arahnya. Yang ada mereka malah melakukan hubungan badan gitu. Buat dia itu kayaknya sulit banget gitu buat diterima. Sampai akhirnya di tanggal 5 Maret, di hari kejadian, mereka ini sepakat nih buat ketemu. Ketemunya di hotel, di Wisma tepatnya. Dan kejadian itu pagi, subuh gitu. Mereka ini ngobrol di dalam kamar. Pas si korban ini lengah, ternyata si Aisyah alias pelaku sudah membawa pisau dapur dari rumah. Dia memang merencanakan pertemuan itu untuk membunuh korban. Jadi pertemuan itu bukan untuk kayak menjalin hubungan kembali, tapi memang pertemuan itu kayak semacam pertemuan untuk perpisahan gitu loh. Nah, pas lengah tadi kan si korban ditusuk lah berkali-kali oleh Aisyah. Rupanya si korban tuh masih sadar setelah ditusuk, dan akhirnya dia bisa keluar dari kamar menuju resepsionis.
resepsionis itu di lantai 1, jadi dia dari lantai 2 sambil bercucuran darah. Bahkan ada videonya tuh beredar gitu loh, kayak di grup-grup WhatsApp. Dia bilang nih ke resepsionis, "Kak, aku ditikam sama cewek di atas." Si resepsionis yang bernama Roni, dia tuh kan masih subuh-subuh gitu kan, kayak dini hari, dan dia tuh masih kayak ngantuk gitu. Sepersekian detik dia tuh kayak kaget gitu loh, tapi dia langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Nah, dalam video CCTV itu, si korban ini sempat kayak meringkuk gitu di meja, di samping meja resepsionis. Dia pastinya berharap sih nyawanya bisa diselamatkan. Tapi di proses itu, rupanya ada seorang laki-laki yang turun dan dia bilang nih ke resepsionis, ada cewek yang sembunyi. Cowok yang datang ini bisa dibilang sebagai saksi pembunuhan. Kenapa Ersa ini menjadi saksi? Karena kejadian seperti ini. Si Ersa ini kan tinggal di kamar 201. Dia sama istrinya, dan itu udah kayak 3 minggu gitu nginep di Wisma Topaz. Nah, rupanya si pelaku nih, si Aisyah, itu tuh datang ke depan pintu kamar mereka dan bilang kalau dia tuh mau sembunyi gitu. Jadi minta tolong, boleh nggak sembunyi di sini? Karena si Ersa itu kayak, ini siapa? Tapi kayak ya udahlah, silahkan gitu. Masuklah nih si pelaku ke kamar mandi. Cuman si Ersa ini emang berniat keluar kamar, Dia pakai hoodie, pakai celana, dan pakai sandal. Dan ketika dia mengarah keluar, dia tuh kaget, kok banyak darah. Dia tuh bener-bener kayak shock kan, banyak darah gitu. Dia datengin di resepsionis, dan akhirnya dia tuh langsung tersadar, oh kayaknya cewek yang barusan dia temuin itu adalah pembunuhnya. Akhirnya si Ersa ini bilang ke resepsionis kalau ada cewek yang sembunyi di kamar dia. Kebayang gak sih kamu kayak barusan papasan sama pembunuh? Singkat cerita, akhirnya si korban ini dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya dia tidak tertolong nyawanya karena kehabisan darah. Padahal sih si korban tuh sempat minta tolong buat ditekan dadanya biar darahnya tuh nggak keluar terus-menerus kan. Tapi orang yang di sana, ada Ersa, Roni gitu kan, dan warga yang lain, mereka tuh nggak berani melakukan itu. Akhirnya sampai datang pihak ambulan, ya di perjalanan hari pertama sudah meninggal dunia. Dengan kejadian seperti ini, pelaku yang sembunyi di kamar Ersa tadi, which is dia tuh nggak bisa kemana-mana lagi sih. Akhirnya dia ketangkep sama polisi dan diminta keterangan. Dan di sanalah dia bilang nih sama polisi kalau dia tuh membunuh si Ari Pertama alias si selebgram Makassar ini karena dia tuh marah karena nggak dinikahin, sedangkan mereka sudah menjalin hubungan dan sudah melakukan hubungan badan. Nah, akibat kemarahan dan dendam, akhirnya dia merencanakan pembunuhan. Jadi ini masuknya kategori pembunuhan berencana sih. Kan sebelumnya emang udah mau membunuh tapi nggak bisa karena 1 bulan terakhir Ari Pertama itu kayak sulit banget gitu loh ditemuin. Dia emang menghindar, emang kayak sulit dikontak sama si Aisyah. Sampai akhirnya dia punya kesempatan, dia habisilah nyawa orang yang membuat dia sakit hati. Terus kan ini udah beberapa hari ya sejak kejadian, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan ini hari Senin. Selama 4 hari ini kan polisi udah menginvestigasi nih. Kata polisi nih di portal berita, dia mengatakan kalau si pelaku nih kayak aneh gitu karena dia sering kesurupan. Bahkan ternyata dari pihak keluarga tuh sebelumnya udah pernah ngerukiah si pelaku. Jadi dia tuh emang ada indikasi perlu dicek keadaan kejiwaannya gitu loh. Makanya dari pihak polisi itu merencanakan pekan depan mereka akan melakukan tes kejiwaan pada pelaku. Apakah si pelaku ini memiliki simptom-simptom masalah kejiwaan. So, itu tadi kronologi dari cerita pembunuhan yang terjadi pada seorang content creator di Makassar. Semoga almarhum tenang di sisinya dan segala amal kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga juga teman-teman korban, semoga diberikan ketabahan, turut berbelasungkawa. Dan untuk pelaku kita tunggu aja gimana perkembangan kasusnya selanjutnya, terutama hasil dari tes kejiwaan nantinya. Hai guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Cek juga video-video aku lainnya. Ada Alkisah Mitologi yang ngebahas mitos-mitos dunia, ada Alkisah Misteri yang ngebahas mengenai kasus-kasus menarik dan juga misterius, dan Alkisah Horor mengenai cerita-cerita nyata terkait dengan
horor. Aku Gusti Gina, bye.